Mari Bapak Ibu sekalian kita baca dulu. Buka surat Al-Baqarah ayat 152. Diikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bal ahya'un walakin la yash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Hari ini
kita masuk ke tanggal 9 dari bulan Muharram, dan insya Allah besok kita masuk ke 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura, hari yang sangat bersejarah, di mana pada tanggal 10 dari bulan Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura, Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk meninggalkan kota Mesir di awal waktu malam. Kaumnya yang kita kenal dengan Bani Israel yang ikut bersama Nabi Musa pada saat itu, yang ikut pergi berjumlah 600.000 orang. Akhirnya Fir'aun mengetahui bahwa Nabi Musa dan kaumnya akan meninggalkan kota Mesir, lalu Fir'aun dan bala tentaranya akan mengejarnya. Dan bala tentara yang ikut bersama Fir'aun pada saat itu berjumlah 1.200.000 orang. Akhirnya mereka mengejar Nabi Musa alaihissalam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara, fa'atba'uhum musyrikin. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusulnya. Jadi akhirnya Nabi Musa dan kaumnya tersusul, terkejar dia. Falamma taral jam'ani, di ayat 61 dari surat Asy-Syu'ara itu, ketika kedua belah pihak itu sudah saling memandang, antara Nabi Musa dan kaumnya saling memandang dengan Fir'aun dan bala tentaranya, saling melihat. Qala ashabu Musa, berkata pengikut Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun, sesungguhnya kami ini sudah tersusul dan sudah tidak ada pilihan lagi bagi kita ini, wahai Musa. Habis kita semuanya, dibunuh kita semuanya ini. Karena sudah tidak ada jalan keluar lagi. Karena di depannya sudah adalah laut. Nabi Musa dengan santainya mengatakan di ayat 62-nya dari surat Asy-Syu'ara itu, qala kalla, kita tidak akan tersusul. Kaget kaumnya ketika Nabi Musa mengatakan seperti itu, kita tidak akan tersusul. Kata kaumnya, kok bisa engkau mengatakan seperti itu, wahai Musa? Kita enggak tersusul. Orang mereka sudah di depan kita. Nabi Musa kemudian berkata lagi, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersamaku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Coba Pak, ketika dalam keadaan apa? Terjepit, sudah tidak ada solusi lagi, dia tidak tahu mau pergi kemana karena sudah terjebak. Dan Fir'aun sudah mengatakan tidak ada ampun lagi bagi Nabi Musa dan kaumnya, semuanya akan dihabisin. Tapi Nabi Musa dengan santainya mengatakan, sesungguhnya Allah bersamaku. Coba Pak, pernah nggak kita dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kita mengatakan, sesungguhnya Allah bersamaku? Ini jawaban yang luar biasa nih Pak. Dan ini pernah juga dialami oleh Nabi dan Abu Bakar, benar kan? Ketika Nabi dan Abu Bakar itu dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu Nabi dan Abu Bakar pergi kemana Pak? Bu? Pergi ke gua Thur, bersembunyi di gua Thur. Abu Bakar pada saat itu ketakutan. Yang ditakutkan itu bukan dirinya, akan tetapi yang ditakutkan siapa Pak? Keselamatan Rasulullah SAW.
Karena apa? Karena orang-orang kafir pada saat itu sama juga dengan Fir'aun. Kalau mereka berhasil menemukan Nabi dan Abu Bakar, pasti keduanya akan dibunuh. Apa jawaban Nabi? Apa perkataan Nabi kepada Abu Bakar pada saat itu? La tahzan. Jangan engkau bersedih, wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Saya yakin itu, Pak. Sama kan dengan siapa? Nabi Musa. Sesungguhnya Allah bersamaku. Dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu petunjuknya itu langsung difirmankan di ayat 63-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa, dan kami berikan petunjuk kepada Musa, anidrib bi asaqal bahr. Pukul lautan itu dengan tongkat. Lalu lautan itu dipukul dengan tongkatnya, lalu lautan itu terbelah, lalu airnya kering, habis. Lalu Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberangi lautan itu. Tapi ketika Fir'aun dan bala tentaranya ingin menyusul pada saat itu, tiba-tiba Allah memasangkan air laut itu lagi. Jadi air laut yang awalnya surut kemudian menjadi tinggi lagi, pasang lagi. Akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Tapi yang menarik ini, Pak, yang menarik, ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, ada dua hal penting, Pak. Dan itu terjadi pada hari Asyura. Yang pertama adalah, yang menarik dari Fir'aun dan bala tentaranya ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun itu pada saat itu sadar. Dan dia ngakuin kesalahannya. Dan dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun itu sudah hampir tenggelam, hampir meninggal dunia, lalu dia mengatakan, aku beriman kepada Allah, kepada Tuhannya Musa, dan aku sekarang termasuk orang-orang yang berserah diri. Ketika Fir'aun itu ngakuin kesalahannya, dia bertaubat, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ana wa qad asaita qabla hadha. Kenapa baru sekarang kamu ingat kepadaku, wahai Fir'aun? Kenapa kok tidak dari dulu kamu ingat kepadaku? Padahal kamu ini orang yang suka berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Kenapa baru sekarang? Artinya apa, Pak? Taubatnya tidak diterima. Maka kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ini, ayat 152 ini, Allah berfirman kepada kita, fadkuruni adkurkum. Ingatlah ya kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jadi Fir'aun ini, Pak, ingatnya kepada Allah di saat apa? Di saat dia sudah dalam keadaan sakratul maut. Kira-kira diterima tidak? Kira-kira Allah ingat dia enggak? Enggak, Pak. Enggak. Maka kita tentunya sebagai seorang muslim itu ya mengingat Allah bukan di saat kita dalam keadaan susah. Ya, mengingat Allah dalam keadaan apapun, mau senang, mau susah, tetap kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW memberikan sebuah nasihat kepadanya, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah.
kenalilah Allah di waktu engkau senang, engkau sukses. Niscaya Allah akan mengenalimu di waktu engkau susah. Fir'aun itu, Pak, ketika dia menjadi seorang raja, menjadi seorang penguasa, menjadi orang yang kaya raya di Mesir pada saat itu, dia lupa terhadap Allah. Dia ingkar terhadap Allah. Bahkan dia memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ingatnya ketika dia sulit. Yang nggak diingat oleh Allah, Pak, nggak ditolong oleh Allah. Kan begitu. Dan kecenderungan manusia itu memang seperti itu, benar kan? Ingatnya kepada Allah ketika susah. Ketika dia sukses, dia lupa terhadap Allah. Maka Bapak dan Ibu coba lihat. Orang itu kalau sudah ditimpa berbagai macam ujian, baru dia ingat kepada Allah. Kan begitu? Tapi di saat dia susah, di saat dia senang, dia lupa kepada Allah. Padahal Allah perintahkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ini, Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, Pak, jadi ingatlah kita kepada Allah. Baik di waktu kita senang maupun di waktu kita susah. Bapak tahu Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud, tahu? Nabi Daud ini, Pak, nah tahu namanya dua. Nabi Daud ini bukan hanya seorang nabi dan rasul, tapi Nabi Daud juga seorang raja, benar kan? Kapan Nabi Daud diangkat sebagai raja? Karena Nabi Daud itu bisa membunuh Jalut, Pak. Maka Nabi Daud kemudian diambil menantu oleh siapa? Oleh Tolut. Kan Tolut kan memberikan apa? Siapa yang bisa membunuh Jalut, maka dia akan menjadi menantuku. Dan dia akan menjadi seorang raja. Benar, Pak? Daud itu bisa membunuh Jalut. Bapak tahu nggak Jalut sama Tolut tuh? belum dibahas. Nanti ada ini nanti di juz 3 ini surat Al-Baqarah. Nah. Jadi Nabi Daud ini, Pak, Nabi Daud ini seorang raja, Pak. Seorang penguasa. Tapi coba, Pak, meskipun dia menjadi seorang raja, dia itu luar biasa, Pak, Nabi Daud itu. Ingatnya kepada Allah itu luar biasa. Dan bahkan Nabi Daud itu disebutkan dalam sebuah hadis ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, ahabbus salati ila Allahi salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Wa ahabbus siyamu ila Allahi siyamu Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah itu puasanya Nabi Daud. Coba. Kana yanamu nisful lail. Nabi Daud itu tidur separuh malam, wa yaqumu thulutsahu, dan bangun pada sepertiganya. Itu Nabi Daud, Pak. Meskipun dia seorang raja, memiliki kekuasaan, tapi dia tidak lupa terhadap siapa? Terhadap Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Begitu juga keturunannya. Siapa anaknya Nabi Daud? Nabi Sulaiman. Coba. Bahkan Nabi Sulaiman ini bisa dibilang orang yang paling kaya raya, orang yang paling berkuasa. Makanya kan disebutkan, tidak ada manusia setelah Nabi Sulaiman yang kekayaannya sama dengan Nabi Sulaiman. Tidak ada. Tapi coba Nabi Sulaiman, Pak, orang yang paling bersyukur kepada Allah, orang yang paling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia memiliki semuanya, Nabi Sulaiman berkata gimana, Pak? Hada min fadli Rabbi. Ini semua yang aku miliki ini dari Allah. Artinya dia ingat kepada Allah, Pak. Ketika memiliki semuanya, ya,
kendaraannya, Pak, kendaraannya Nabi Sulaiman itu bukan Fortuner, bukan Pajero, bukan Innova, tapi kendaraannya apa, Pak? Angin yang berhembus. Kemanapun Nabi Sulaiman itu ingin pergi, angin yang mengantarkannya, Pak. Coba. Tapi dia tetap apa? Tetap ingat kepada siapa? Kepada Allah. Dengan mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia yang aku miliki. Ini semuanya dari siapa, Pak? Dari Allah. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Coba. Dan bahkan Nabi Sulaiman apa berkata lagi, liyabluwani askur am akfur. Apa yang aku miliki ini ya dari Allah. Siapa tahu Allah ingin mengujiku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku termasuk orang yang kufur. Tapi ternyata tidak, Pak. Nabi Sulaiman ini termasuk orang yang apa? Orang yang bersyukur. Washkuruli wala takfurun, kata Allah. Ya, bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Karena menjadi orang yang bersyukur ini, Masya Allah, Allah akan selalu tambah nikmatnya kepada kita. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Coba, luar biasa, Pak, ya. Jadi ada kaitannya, Pak, kalau kita kaitkan. Makanya yang paling terpenting adalah kalau kita ingin mengingat Allah, ingatlah Allah di waktu kita senang atau di waktu kita susah. Niscaya Allah akan mengingat kita. Kemudian yang kedua adalah yang menarik, ketika Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan, Bani Israel itu melihatnya, Pak, secara langsung. Melihatnya secara langsung. Artinya apa? Dia melihat kejadian itu. Tujuannya apa, Pak? Kenapa Allah memperlihatkan ya Bani Israel kepada Firaun yang pada saat itu sudah hampir meninggal dunia? Agar Bani Israel itu bisa mengambil pelajaran. Bisa mengambil apa? Ibrah. Itu loh. Orang yang durhaka itu loh. Manusia yang sombong itu loh. Sudah habiskan, ditenggelamkan. Lihat kamu. Tapi mereka tidak mau bersyukur, Pak. Tidak mau mengambil pelajaran. Itu Bani Israel. Jadi tidak pernah mau mengambil iktibar apa yang sudah terjadi kepada mereka. Ya, di ayat 153-nya ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya ayat ini, Pak, jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kalian. Nabi itu kalau ada masalah, Nabi salat. Nabi salat. Jadi artinya apa? Nabi itu langsung meminta kepada Allah. Salat itu artinya apa, Pak? Doa. Jadi kalau kita punya masalah, salat. Insya Allah masalah kita akan terselesaikan. Jadi seperti itu. Jadi terkadang ada sebagian dari kita kalau punya masalah itu bukan memperbanyak salat, malah memperbanyak apa, Pak? Curhat kepada siapa? Kepada orang. Jadi curhatnya bukan kepada Allah, Pak, tapi kepada orang. Perbanyak salat. Kemudian yang kedua adalah
jadikanlah kesabaran itu sebagai penolong kita. Jadi orang yang sabar itu ditolong oleh Allah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kan Allah kan sudah berjanji kepada orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini kalau dalam ilmu tafsir disebut al-ma'iyyah al-khassah. Kebersamaan yang khusus. Kebersamaan Allah yang khusus bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan tentunya menjadi orang yang sabar ini ya tidak mudah, ini sulit. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kita di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 200, ayat yang paling akhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian agar kalian beruntung. Bagaimana Pak kalau ada orang yang mengatakan manusia itu punya batas kesabaran? Kira-kira kontradiksi nggak dengan ayat ini? Kan manusia begitu, nggak bisa Pak Ustaz, kesabaran saya sudah habis. Selama ini saya mencoba bersabar, tapi dia tetap mengganggu saya, tetap mendolimi saya. Saya sudah tidak kuat lagi. Padahal Allah perintahkan kita apa Pak? Bersabar dan kuatkanlah kesabaran. Sabar di dalam beribadah, melakukan ketaatan. Bapak sabar. Ketika sholat subuh misalnya imamnya panjang, sabar. Ya sabar. Hah? Iya, itu kalau batuk-batuk di sini ngasih kode atau memang batuk beneran? Ha? Lagi flu ya. Kalau di masjid yang sono itu, kalau batu itu ngasih kode Pak. Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Sabar di saat taklim, pengajian saat sekarang ini nggak usah dibatasi Pak Dene. Terserah sampai ustadznya sampai jam berapa. Sabar ya kan begitu Pak ya. Sabar di dalam menjalankan apa? Ketaatan. Kemudian apa lagi? Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Apalagi saat sekarang ini, Pak. Aduh, luar biasa, Pak. Yang namanya perbuatan dosa dan maksiat ini selalu berada di depan kita, Pak. Saya punya teman dulu. Ini teman mondok, Pak. Teman mondok di pesantren. Dia jadi anggota DPR, Pak. Saya dapat kabar dari teman, dia ketangkap, Pak. Korupsi. Nah, akhirnya saya waktu pulang kemarin, saya yang namanya teman mondok ya, Pak. Saya jenguk dia lah. Saya tanya, kenapa ente bisa korupsi? Nggak sabar saya. Di depan saya ini, Masya Allah, katanya, godaannya besar sekali. Nggak kuat saya. Saya bilang, nggak cukup ilmu agama yang disampaikan di pondok 6 tahun itu, nggak cukup. Kurang saya. Nggak sabar, Pak. Kan begitu, Pak ya? Jadi berat. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan itu berat. Bukan perkara yang mudah. Apalagi saat sekarang ini ya. Di akhir zaman saat sekarang ini. Gimana, Pak? Kalau tiap hari disodorkan uang terus kan, kita suruh korupsi gitu kan, benar-benar diuji. Kemudian apa lagi? Sabar di dalam menghadapi ujian. Ini juga. Jadi tidak mudah sabar ketika kita ditimpa ujian. Masalah misalnya diuji oleh ekonomi yang tidak stabil, kan butuh kesabaran.
Nanti kita bahas di ayat yang selanjutnya. Jadi intinya, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong kita. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat 100 berapa? 54. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadari. Ini Pak, keistimewaan orang yang mati syahid. Jadi di alam kuburnya mereka ya hidup. Seperti apa hidupnya ya kita nggak tahu. Tapi intinya mereka tidak akan mendapatkan azab kubur. Jadi ini orang yang mati syahid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seharusnya Bapak, seharusnya kita iri ya kepada saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Palestina. Bagaimana mereka yang ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk mati syahid. Kalau yang terbaru dokter ya, direktur rumah sakit ya kan. Sekeluarga Pak meninggal ya, sekeluarga. Jadi seperti itu. Jangan dikira sampai sekarang Bapak itu Palestina itu aman, belum Pak. Mereka tetap masih diserang. Ya Israel sama Iran ya sekarang memang ada gencatan senjata, tapi untuk Palestina nggak ada. Makanya kita apa? Ya selalulah sempatkan kita kunut nazilah. Doakan saudara-saudara kita. Karena yang bisa kita lakukan saat sekarang ini yang mendoakan mereka, kan begitu? Mendoakan, Pak. Tapi mereka ini orang-orang pilihan Allah, Pak. Buktinya apa? Mereka itu ditakdirkan oleh Allah mati syahid. Dipilih oleh Allah. Nah, dan kita nggak tahu, kita meninggal nanti dalam keadaan apa? Mati syahid atau tidak. Jadi orang-orang Palestina itu cita-citanya sekarang itu cuma dua itu, Pak. Ish kariman au maut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu tidak ada lagi pilihan. Jadi luar biasa orang yang mati syahid. Di alam kuburnya mereka hidup. Artinya mereka itu terbebas dari adab kubur. Dan kita nggak tahu nih Pak, kita mendapatkan adab kubur atau nikmat kubur. Ada yang sudah tahu? Hah? Belum ada bocoran nih. Belum ada bocoran Pak ya? Belum ada bocoran. Utsman bin Affan, Bapak tahu Utsman bin Affan? Siapa Utsman bin Affan, Pak? Utsman bin Affan ini menantu Rasulullah. Utsman bin Affan ini banyak memiliki keistimewaan, Pak. Ini keistimewaan ini itu langsung yang memberikan Rasulullah kepada Utsman. Yang pertama adalah keistimewaan Utsman ini orang yang paling dermawan, Pak. Makanya Utsman itu setiap tahunnya itu bersedekah dengan 100 ekor unta. Dermawan Utsman, kaya raya, dermawan. Maka seharusnya kita iri kepada orang yang kaya raya tapi dermawan. Iri, Pak. Kemudian Utsman bin Affan juga diberikan julukan oleh Nabi Dzun Nurain, orang yang mendapatkan dua cahaya. Kenapa? Karena dia bisa menikahi dua putri Rasulullah, bukan sekaligus Pak ya, nggak boleh. Ya istri yang pertama ya, anak yang pertama dari Rasulullah itu meninggal, ya Ruqayyah. Kemudian Utsman itu habis itu dinikahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah kepada adiknya. Siapa adiknya Ruqayyah? Ummu Kulsum. Jadi artinya Utsman itu kalau dia tidak baik, Pak, nggak mungkin Rasulullah menikahkan putrinya yang kedua dengan Utsman. Utsman ini, Pak, ketika melewati di sebuah kuburan sering menangis.
Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis itu jenggotnya sampai basah. Akhirnya ada sahabat yang bersama dengan Utsman pada saat itu berkata, "Wahai Utsman, kenapa engkau di setiap kali melewati sebuah kuburan kau banyak menangis? Apa yang menyebabkan kau menangis?" Kata Utsman, "Ya, aku tidak tahu nanti nasibku ketika aku meninggal dunia. Apakah aku mendapatkan nikmat kubur atau adab kubur." Ini sekelas Utsman ini. Dan Utsman ini ya Masya Allah. Tapi masih ada Bapak, ada kekhawatiran, ada ketakutan akan dirinya nanti ketika dia meninggal dunia. Makanya kita ini Pak, kalau mengantarkan orang yang meninggal dunia ke kuburan gitu kan, ketika dia dimasukkan ke liang lahat, seharusnya kita Bapak, ya kita bersedih. Kita kan nggak tahu cepat atau lambat kita akan menyusulnya kan. Cuma kita kan yang nggak tahu juga nasib kita seperti apa nanti. Ini nggak antar saudaranya ketika meninggal dunia ke pemakaman malah santai ya, merokok, apalagi Pak, ngobrol, tertawa, ya. Padahal dia nggak sadar gitu, cepat atau lambat dia akan meninggal seperti saudaranya yang meninggal itu. Jadi tidak ada yang tahu Pak, nasib kita nanti di alam kubur kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita, dan doa ini dibaca kapan? Ketika kita berada di tasyahud akhir. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatid dajjal. Itu dibaca Pak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur, adab neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnah dajjal. Dibaca Pak. Ketika tasyahud akhir dibaca. Ya, jadi imam itu jangan cepat-cepat ketika tasyahud akhir, memberikan kesempatan kepada jamaahnya, kepada makmumnya agar bisa membaca doa ini. Kemudian ayat 155-nya, walanabluwannakum bisyai'in, dan kami pasti akan menguji kalian. Jadi ujian ini sesuatu yang pasti. Jadi setiap kita ini pasti akan diuji oleh Allah. Saya bisa katakan mustahil di antara kita tidak pernah diuji oleh Allah. Karena Allah sudah katakan apa? Dan kami pasti uji kalian. Ya artinya apa? Setiap manusia itu pasti diuji oleh Allah. Coba, ada nggak di antara kita yang nggak pernah diuji? Saya kasih hadiah. Hah? Nggak ada. Pasti setiap kita akan diuji. Dan bahkan ujian itu merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Coba dibuka Bapak, surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ayat kedua. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Coba diperhatikan. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan beriman kemudian kami tidak uji mereka? Itu berarti ayat ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari keimanan kita akan diuji. Semakin tinggi keimanan kita, ujiannya semakin berat. Makanya ujian yang paling berat itu ujian yang dialami oleh siapa? Para nabi. Kenapa para nabi diuji oleh Allah dengan ujian yang berat? Karena beda Pak, tingkat keimanannya beda dengan kita.
Semakin tinggi keimanan kita, ujiannya semakin berat. Nah, cuma kalau kita ini Pak, maunya kalau diuji, jangan ujian yang berat-berat. Mintanya kalau kita diuji, diuji yang ringan-ringan saja. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, ini perhatikan nih Pak ya. Inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu tergantung besarnya ujian yang Allah berikan kepada kita. Saya mau bertanya sama Bapak, Bapak lebih senang diuji dengan ujian yang berat atau yang ringan? Kenapa Pak? Hah? Kan Rasulullah mengatakan apa? Besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Nah, sekarang Bapak milih yang mana? Sama Ibu. Milih diuji dengan ujian yang berat atau yang ringan? Gimana? Makanya para nabi itu diberikan pahala yang besar. Ya kan? Nabi Ibrahim dijulukin apa, Pak? Ulul azmi kan? Siapa lagi? Nabi Muhammad. Sudah lolos Pak, ujian-ujian yang berat yang dialami udah lolos Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu karena dia bisa menerima semua ujian yang Allah berikan kepadanya sampai Allah katakan apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Karena engkau sudah sukses wahai Ibrahim terhadap ujian-ujian yang aku berikan kepada engkau, maka aku jadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Coba. Ayo, mau diuji berat atau ringan? Tapi Bapak nggak usah jawab, jawabannya itu sudah dijawab sendiri oleh Allah. La yukallifullahu. Iya, itu kuncinya nih Pak. Allah nggak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan kita. Tapi intinya adalah ketika kita diuji oleh Allah, kita harus sabar dan menerimanya. Jadi kita nggak bisa milih Pak, kita maunya diuji, nggak bisa milih. Nah, di antara bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita di ayat setelahnya itu, yang pertama adalah minal khaufi, ayat 155 Pak, surat Al-Baqarah. Ada kalanya Allah uji kita dengan apa? Dengan ketakutan. Yang kedua adalah walju, dengan kelaparan. Jadi kalau ada di antara kita yang belum pernah diuji dengan ujian kelaparan, bersyukur Pak. Karena lapar tidak enak Pak. Lapar tidak enak. Bapak coba kalau kelaparan, keringat dingin kan? Ya benar Pak. Keringat dingin kalau orang lapar itu Pak. Bapak alhamdulillah kalau makan ya sehari 3 kali, sempurna berarti Bapak. Belum lagi snacknya, cemilannya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat banyak sekarang saudara-saudara kita ya yang kelaparan. Ya, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu, Pak. Mereka sangat kelaparan. Makanya Bapak lihat tubuh mereka itu. Kemudian ada kalanya manusia diuji dengan apa? Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Jadi kalau Bapak itu hartanya stabil, bersyukur kepada Allah. Kalau nggak berkurang. Tapi ada di antara kita yang kadang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Hartanya sudah tidak stabil lagi. Saya ada jamaah di Cibubur Pak Ferry ya, Cibubur. Ketika saya dulu masuk ke Citra Grand itu Pak, tahun 2013, saya melihat orang ini Pak, orang yang paling kaya di Citra Grand. Orang yang paling kaya di Citra Grand. Luar biasa Pak. Usahanya mungkin pada saat itu wah lagi jaya-jayanya. Mobilnya itu 7 Pak. Pembantunya aja itu ada sekitar 5, lain supirnya. Sekarang Pak, habis semuanya. Sampai dia cerita ke saya, Pak Ustadz katanya,
kalau rumah saya ini yang gede ini Pak Ustadz dijual, itu buat bayar hutang habis. Dan isi rumah udah nggak ada, sudah saya jualin gitu. Makan itu sekarang itu hanya mengharapkan dari anak-anaknya Pak. Dalam hati saya ini bukan hanya diuji dengan kekurangan harta, tapi habis hartanya Pak, habis. Jadi saya tanya, kenapa bisa begitu Pak Haji? Iya Ustaz, anak saya ketipu katanya. Saya mau buka usaha baru di bidang properti, ternyata saya ketipu, habis semuanya harta saya. Jadi kalau harta kita masih berkurang itu masih wajar Pak. Tapi ini habis semua. Kemudian ada kalanya manusia itu juga diuji dengan wal anfus, jiwa. Jiwa ini ditafsirkan oleh ulama, yang dimaksud jiwa ini kematian, Pak. Ya, manusia itu akan diuji dengan apa? Kematian. Wat thamarat, dan diuji juga dengan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada lima bentuk macam ujian di sini, Pak, di ayat ini. Kira-kira Bapak milih yang mana nih? Hah? Tapi Pak, yang tidak mungkin kita ini menghindar Pak, menghindar ini ujian yang berupa al-anfusin, kematian. Ini nggak bisa kita hindari Pak. Tapi kalau al-khawf, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan ini masih bisa kita hindari, masih bisa berusaha lah. Tapi ujian kematian ini nggak bisa kita hindari. Cepat atau lambat kita akan mati, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, ini bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, tujuannya adalah di ayat yang terakhirnya itu wabasyiris sabirin, untuk menguji kita. Kita ini ketika diuji termasuk orang-orang yang sabar atau tidak. Makanya Allah tutup wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar di dalam menerima ya ujian yang Allah berikan kepadanya. Sabar tidak. Biasanya kecenderungan orang ketika diuji tidak sabar. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Silakan Pak, ada Ibu? Iya. Terkait dengan ujian atau lima ini, apa solusi yang bisa kita lakukan selain sabar? Kan ada kita ujungnya sama Allah di waktu kita supaya kamu yang bersabar. Nah, mungkin ada cara supaya kita sekarang diuji barangkali ya, kita ingin membangun masjid yang konkret Pak. Nah, gimana Pak, selain kita berupaya mencari istilahnya donatur atau yang bisa memberikan infak, selain itu ada nggak selain ya mungkin doa ya, kan yang lebih kami mau Ustaz, doa apa yang kira-kira supaya kita bisa keluar dari ujian atau dari itu. Kan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama adalah tentunya yang harus kita lakukan itu Pak, bersabar. Karena Bapak ini jadi panitia diuji juga kan, kesabaran. Sabar di dalam mencari apa Pak? Mencari dana, donatur, sabar. Ya, biasanya kalau jadi panitia itu mohon maaf Pak, terkadang juga terkena fitnah. Ini sabar. Ya, kita ngurus masjid ini Pak, tidak selamanya ya orang-orang itu merespon pengurus masjid itu baik. Ada kadang fitnah-fitnah yang lain. Jadi dibutuhkan kesabaran. Yang kedua adalah tentunya ya kita harus tanamkan kepada diri kita bahwa kita ini ngurus rumah Allah.
Jadi kalau kita mengurus rumah Allah ini Pak, berarti apa? Ya sudah, omongan-omongan dari orang lain nggak usah kita dengarkan. Karena kan kita ngurus rumah Allah, benar kan? Terkadang ada, mohon maaf Pak, terkadang justru dari pengurus sendiri, dari panitia sendiri yang kadang nggak sabar. Ketika diomongin sedikit, baper. Nah, habis itu dia enggak, saya mundurin diri aja loh. Padahal dia ngurus rumah siapa Pak? Rumah Allah. Kalau dia ngurus rumah Allah, seharusnya nggak boleh baper dong. Dia ngurus masjid karena siapa Pak? Karena Allah, bukan karena manusia, benar kan? Kalau karena manusia, kita akan begitu Pak, baperan terus Pak. Nah itu Pak, penting itu Pak. Jadi tanamkan kepada diri kita ngurus masjid itu ya karena Allah, bukan karena manusia. Udah, nggak usah dengarkan apa perkataan dari manusia. Enggak, saya nggak bisa Pak Ustadz, saya sudah berjuang begini-begini masih difitnah. Enggak, saya keluar aja lah. Ah, berarti Bapak nggak tahan sama omongan manusia. Ya kita ngurus rumah Allah, yang paling penting kita jujur, kita amanah, udah bismillah. Nggak usah ya dengarkan omongan-omongan orang. Kemudian yang ketiga adalah tentunya yang harus kita lakukan juga adalah ya kebersamaan Pak. Jangan sampai kita ngurus masjid menjadi panitia ya, hanya yang bekerja sama satu orang Pak. Bersama-sama. Hadapi ya bersama-sama. Kita mencari dana bersama-sama. Jadi seperti itu. Ya, silakan, ada yang lain? Cukup Pak ya. Ini sekarang ini puasa tanggal ya Tasyrik ya. Ada yang puasa, ada yang enggak ya. Tapi besok Pak ya. Nah, besoknya. Ya, besoknya ini puasa Muharram ya, 10 Muharram atau kita kenal dengan puasa Asyura. Nabi pernah ditanya tentang keistimewaan puasa Asyura itu. Kata Nabi apa? Yukaffirus sanah allati qablahu, bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hukumnya memang sunnah Pak, tapi keistimewaannya luar biasa. Makanya kadang ada jamaah yang bertanya ke saya, sebaiknya saya gimana Pak Ustaz? Berpuasa atau tidak? Kan sunnah Pak Ustaz. Saya jawabnya begini Pak, iya nggak apa-apa Bapak nggak buat puasa, kalau Bapak nggak memiliki dosa. Ya kalau Bapak masih memiliki dosa, ya berpuasa Pak, lumayan kan? Dosa setahun yang lalu ya yang kita pernah lakukan dihapus oleh Allah. Sayang Pak. Ini kesempatan emas untuk kita. Ya. Jadi banyak puasa-puasa sunnah tapi memiliki keistimewaan yang luar biasa. Puasa apa misalnya? Puasa Arafah kemarin itu lebih dahsyat lagi. Bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan bisa menghapus dosa setahun yang akan datang. Jadi ini oleh Allah hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan tidak diberikan kepada umat-umat selain dari umat Nabi Muhammad. Hanya diberikan kepada kita nih Pak. Tapi umat Nabi Muhammad ini memiliki apa Pak? Kekurangan juga. Apa kekurangannya Pak? Usianya Pak. Sangat singkat di dunia ini. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang usianya mencapai ratusan tahun. Sedangkan usia umat Nabi Muhammad hanya berapa? 60 ke 70 tahun. Ya alhamdulillah Bapak masih muda-muda ya. Masih muda-muda. Usianya baru di bawah berapa? Di bawah 40 tahun semuanya, alhamdulillah ya. Masih muda-muda semua. Tapi saya selalu mendoakan mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan Ibu juga, dan usianya dipanjangkan oleh Allah sampai masjid yang baru terbangun dan Bapak bisa menikmati bertahun-tahun. Jadi seperti itu ya. Tapi selama saya ngisi di sini wajahnya masih awet-awet ya. Jadi nggak tampak Bapak itu kelihatan tua, nggak beneran. Saya jujur ini Pak. Jadi segini-gini aja itu. Apalagi Bapak yang dari Madura ini sering bercanda, awet muda ya. Sama iya, ketua panitia Pak Ferry, Pak Agus, wajahnya begitu-begitu aja.
awet muda Pak ya. Boleh usia ya, usia boleh tua tapi wajah tetap kelihatan muda. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.